Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan sahutan kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Haleluya,
Akulah jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya tidak lagi mau menyentuh tentang arti pembaptisan, kerohanian sebagai Kristen Katolik. Kenapa kita menjadi Katolik? Pada semua para pilihannya, saya percaya melalui apa yang kamu pelajari, melalui rekoleksi kamu sudah mendengarkan itu. Tetapi berkaitan dengan bacaan Injil hari ini, saya ingin mengusikan kamu akan apakah sikap kita di dalam mempraktikkan hukum dan aturan-aturan gereja. Apa sikap kita? Ya, sewaktu kami kecil-kecil dulu, saya punya bapak, masa itu dia katekis. Dia pernah mengatakan kepada kami, dia pernah bertanya kepada kami, "Kalaulah kamu pergi sembahyang, dalam perjalanan kamu pergi sembahyang," dia katakan hari Minggu, "tiba-tiba dalam perjalanan kamu itu, kamu melihat seorang yang mengalami kemalangan dan cedera parah, yang perlu membawa di hospital." Jadi si punya bapak ini bertanya, "Kalau kamu melihat kejadian seperti itu, apakah kamu terus mau pergi sembahyang hari Minggu ataupun kamu tolong itu orang? Tetapi kalau kamu tolong itu orang yang susah," dia katakan, "tidak dapat pergi sembahyang." Jadi si punya bapak cakap, "Di mana kamu mau? Kamu terus bisa sembahyang atau mau tolong itu orang yang cedera?" Saudara-saudari, cerita seperti itu kan benar-benar berkait rapat dengan bacaan Injil hari ini, yaitu tentang hukum dan belas kasihan itu. Di mana yang lebih penting? Memang Yesus tahu bahwa hari Sabat itu, hukum Taurat itu amat penting, terutama sekali dalam hukum hari Sabat, mempraktikkan hukum Sabat itu. Tetapi kenapa Yesus membiarkan juga murid-muridnya melanggar hari Sabat itu? Karena satu saja yang Yesus lihat, murid-murid itu memerlukan belas kasihan. Mereka lapar dan mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya karena mereka lapar. Jadi bagi Yesus, belas kasihan dan cinta kasih itu harus mengatasi segala peraturan itu, segala undang-undang. Dan bukan itu saja, segala peraturan yang mau dipraktikkan itu harus didasari oleh belas kasihan dan cinta kasih. Mari kita tengok sikap orang Farisi dalam bacaan Injil tadi. Kaum Farisi menganggap diri mereka paling benar. Mereka merasa paling suci dengan menuruti bermacam-macam aturan keagamaan. Mereka terasa terusik, terganggu jika melihat
praktik-praktik hidup yang mereka nilai melanggar hukum Taurat, seperti mana apabila mereka melihat Yesus yang tidak mempraktikkan hukum Sabat itu, hukum Taurat itu. Daripada kacamata orang-orang Farisi pada masa itu, mereka hanya melihat orang lain salah. Saya saja yang benar, karena saya saja yang melakukan peraturan-peraturan ini secara luaran. Maka ketika ada orang lain yang menyimpang sedikit, yang tidak menurut yang melanggar hukum Sabat, mereka langsung menghakimi. Jadi inilah saudara-saudari, bagi mereka yang menuruti undang-undang itu tidak didasari oleh belas kasihan dan cinta kasih, hanya mementingkan undang-undang luaran saja, itu ada beberapa perkara yang membahayakan kehidupan orang-orang Kristen. Yaitu dia memimpin kepada kesombongan rohani itu, yaitu seorang itu merasakan dirinya itu lebih suci daripada kehidupan orang lain, sebab dia sadar dia lebih banyak mempraktikkan undang-undang ataupun aturan-aturan luaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, menuju kepada menjadikan seorang itu yang suka sering mau menghakimi terhadap sesamanya. Mentang-mentanglah sesamanya itu jarang pergi sembahyang, dia selalu pergi sembahyang. Jadi dia berhak untuk menghakimi. Dan inilah yang bahaya. Bahayanya saudara-saudari kalau seorang yang mempraktikkan aturan-aturan keagamaan itu seperti orang-orang Farisi. Dan sikap inilah yang amat Yesus tidak suka, menjadikan kehidupan itu munafik. Tetapi saudara-saudari, apabila kita mempraktikkan aturan-aturan keagamaan kita itu yang didasari oleh belas kasihan dan kasih, dan menempatkan belas kasihan dan kasih itu lebih tinggi daripada segala-galanya, maka apa yang terjadi? Dia akan menuntut undang-undang itu, aturan-aturan gereja itu akan menuntun kita kepada suatu pribadi yang rendah hati, karena saya melakukan ini didasari oleh kasih, karena cinta kasih. Maka ini akan dapat merubah hidup ini menjadi orang yang lebih rendah hati. Saya mempraktikkan ini sebab saya tahu saya memerlukan disiplin di dalam kehidupan saya, sebab saya ini orang berdosa, saya ini orang yang lemah. Dan membawa orang kepada yang pertama, kepada kerendahan hati itu, dan membawa kepada orang seorang itu perubahan hidup, dan juga membawa seorang itu kepada senantiasa pertobatan. Dan inilah praktik agama yang benar. Kalau praktik agama itu dipraktikkan tetapi langsung tidak memberi kesan di dalam hidup pribadinya, kita disamakan juga seperti orang-orang Farisi. Kadang-kala saudara-saudara saya terkilan sedikit kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, hari ini, musim ini adalah musim puasa, musim prapaskah." Memang gereja mensyurkan minta maaf bagi mereka yang merokok, kurangkan merokok. Bagi mereka yang yang berlebihan makan minum, hampir setiap dikurangkan. Ya, memang itu penting untuk dipraktikannya. Wah, jadi musim prapaskah semua orang mempraktikannya. Tetapi habis prapaskah balik lagi, merokok yang macam dulu lagi. Tidak ada kontrol, sudah lagi minum dan sebagainya. Jadi apa gunanya itu undang-undang yang kita praktikkan kalau itu juga membawa kepada kehidupan yang lama juga itu. Kita praktikkan itu mengurangkan macam rokok ataupun apa dan sebagainya, agar dia menjadi satu disiplin melatih hidup kerohanian kita, hidup kita itu agar dia perlahan-lahan kita dapat ubah dalam memberi perubahan dalam kehidupan kita. Sampai habis prapaskah, siapa yang dapat menguntungkan kehidupan kita juga. Kalau kita terus dapat mempraktikannya di dalam kehidupan kita, barulah puasa dan praktik agama itu akan berarti. Musim prapaskah kehidupan itu punya kudus macam malaikat. Selepas prapaskah balik lagi lebih macam setan. Suatu munafik, tidak ada kesan langsung.
Tetapi masa dia mempraktikkan kehidupan agamanya musim prapaskah, wah punya sombong, punya menghakimi. Oleh itu saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan, inilah praktik bagi mereka yang mau dibaptis. Segala peraturan dan undang-undang gereja itu cantik sekali, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita untuk senantiasa dapat bersatu dengan Tuhan. Kalau kita praktikkan itu dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesadaran, semangat undang-undang yang kita praktikkan itu yang amat penting sekali, yang membawa kita kepada kekudusan. Kita berdoa kepada Tuhan, saudara-saudari, agar Roh Kudus terus membimbing kita menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terbuka, yang senantiasa dapat memperbaiki hidupnya melalui pertobatan-pertobatan yang kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Amin.